Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Dalam kondisi COVID-19 ini, saya belum pernah ketemu semester 7. Harusnya Juni, tapi ternyata masih di lockdown sampai akhir semester ini. Kuliahnya dengan daring. Nah, ini Buding sampaikan ini. Yang pertama, untuk mata kuliahnya kan perekonomian Indonesia. Kemudian silabinya, jangan tulis ya, silabinya itu ekonomi yang underdeveloped dan pembangunan ekonomi. Ekonomi yang underdeveloped itu ekonomi yang sedang berkembang dan pembangunan ekonomi. Ini khusus perekonomian Indonesia. Itu yang bab 1. Kemudian yang bab 2, teori-teori pembangunan ekonomi. Ini ada aliran klasik, ada Adam Smith, David Ricardo, ya. Kemudian J.B. Kemudian ada lagi teori Robert Malthus. Ya, ini hanya pengertian saja, nggak perlu dihafal. Jadi dengan pertumbuhan perekonomian baik negara sedang berkembang, contohnya di Indonesia ini, ya itu ada teorinya, hanya tahu seperti itu saja. Kemudian yang bab 3 itu mengenai penduduk dan tenaga kerja. Saudara tahu bahwa di negara sedang berkembang, khususnya negara Indonesia, itu kan permasalahan sampai dari merdeka sampai sekarang tetap penduduk dan tenaga kerja. Intinya bahwa negara kita itu kaya dengan jumlah penduduk yang besar, ya, tapi tenaga kerjanya tidak bisa terserap semuanya. Walaupun sudah umur produktif, harusnya bekerja, tidak bekerja, ada yang kuliah, ada yang menganggur dan sebagainya. Nanti juga ada pengangguran kelihatan, pengangguran musiman, pengangguran yang tidak kentara, dan seterusnya. Kemudian bab 4 itu mengenai sumber daya alam dan kapital. Nah, untuk negara yang sedang berkembang, yaitu Indonesia misalkan, itu kaya dengan sumber daya alam. Semua jenis sumber daya alam kita punya. Tetapi masalahnya kenapa tidak memberikan dampak kesejahteraan masyarakatnya? Nah, karena sumber daya alam itu tidak bisa diolah. Karena apa? Karena kita kekurangan atau terbatasnya dengan teknologi. Yang kedua, juga tidak bisa diolah seoptimum mungkin karena juga terbatasnya dengan adanya kapital atau modal yang diperlukan untuk mengolah bahan baku sendiri atau bahan mentah. Nah, makanya dengan adanya kekurangan-kekurangan itu, kita di aspek lain punya kelebihannya, yaitu dengan adanya sumber daya alam itu sendiri, tapi nggak bisa diolah. Maka waktu pemerintahan dipegang atau dikendalikan oleh Gus Dur, itu kan adanya otonomi daerah. Yang intinya bahwa suatu daerah itu punya sumber daya alam yang berlimpah, yang berpotensi meningkatkan ekonomi, tapi masyarakatnya masih miskin atau belum sejahtera. Maka dimunculkan kebijakan ekonomi daerah, atau istilahnya ekonomi daerah itu sendiri, tapi banyak yang pro dan kontra, ya, karena pronya itu kalau memang sumber daya alam di daerah itu ada, ya, tapi nggak bisa mengolah, tetap dari pusat atau dari pimpinan sana yang menentukan. Tapi kalau semua diakui atau dikerjakan oleh dari pusat, maka otonomi daerah itu juga masyarakatnya tidak bisa mendapatkan kesejahteraan. Nah, itu masalahnya. Nah, kemudian yang berikutnya, syarat-syarat umum dan kesulitan-kesulitan dalam pembangunan ekonomi. Ya, dari intinya kalau negara sedang berkembang itu, kebijakan atau kesulitan dalam pembangunan ekonomi, kalau negara sedang berkembang itu sektor swasta atau entrepreneur
itu masih diikuti campur tangan pemerintah. Tapi kalau negara yang sudah maju, sektor swasta itu dibiarkan tumbuh dengan sendirinya, bahkan bisa membantu perekonomian pemerintah. Contohnya, sektor swasta atau di negara sedang berkembang itu dicampuri oleh pemerintah, misalkan dalam menetapkan upah minimum regional. Itu suatu daerah berbeda-beda sesuai dengan di daerah mana dia dapat UMR itu. Kemudian yang kedua, adanya himbauan bahwa kalau diberhentikan harus diberi pesangon, kalau hari raya harus diberi THR, kalau karyawan atau karyawatinya itu hamil harus diberi cuti. Itu yang ngatur pemerintah. Maka ada dalam Departemen Tenaga Kerja itu ada perselisihan karyawan atau perburuan tingkat daerah, atau ada perselisihan karyawan tingkat pusat. Yang itu harus disinergikan sehingga tidak terjadi konflik, semuanya seperti itu. Nah, itu kan pemerintah mencampuri urusan perekonomian suatu sektor swasta. Kemudian harus bayar pajak kalau perusahaan itu sendiri. Sedangkan kalau di negara maju sudah nggak ada peraturan itu, ditentukan sesuai dengan kemampuan perusahaan itu sendiri. Yang penting tidak menindas karyawan atau karyawatinya. Kemudian bab berikutnya itu kebijaksanaan dan strategi pembangunan ekonomi. Iya, dalam satu negara itu dibutuhkan strategi pembangunan ekonomi, dan juga dibutuhkan suatu kebijaksanaan baik itu otonomi daerah maupun dalam tingkat nasional atau tingkat pusat. Ya, jadi suatu negara yang satu dengan yang lain itu berbeda dengan strategi dan kebijaksanaan pembangunan ekonominya. Ya. Kemudian karena ini sudah semester 7, mestinya saudara sudah mendapatkan beberapa mata kuliah mengenai perbankan, mengenai pajak, mengenai sektor bisnis, mengenai fiskal atau moneter. Nah, maka nanti walaupun Anda tidak memegang bukunya, modulnya Buning, Perekonomian Indonesia, Anda bisa mencari di internet. Saya tidak menentukan judulnya apa, yang penting berhubungan dengan itu tadi yang saya sebutkan di atas tadi. Ada kebijaksanaan pemerintah, ada pembangunan ekonomi, ada sumber daya alam, sumber daya tenaga kerja, ya. Tenaga kerja dan sumber daya alam, kemudian ada kapital dan teknologi, ada kebijaksanaan pemerintah. Ya. Jadi Anda silakan mencari referensi internet mengenai perekonomian Indonesia. Nah, nanti untuk ujian mitesnya Anda buat makalah. Dan nanti akan saya WA, misalkan nomor absen sekian tekan sekian, temanya mengenai perpajakan, nomor sekian tema sekian mengenai inflasi, sekian sampai sekian mengenai sumber daya alam dan kapital, ya. Kemudian nomor sekian nanti ada temanya masing-masing. Ya, walaupun dengan kondisi seperti ini nggak penak kuliah, tapi ya bagaimanapun kita harus berlangsung. Kemudian adanya inovasi dan penerapan teknologi. Inovasi dan penerapan teknologi, apa itu maksudnya? Jadi tadi kita melimpah sumber daya alam, kita melimpah sumber tenaga kerja. Bahkan kita itu Indonesia terkenal dengan sumber daya tenaga kerja atau tenaga kerja yang termurah di dunia. Bahkan waktu Presiden Jokowi itu setelah dilantik jadi presiden, beliau langsung lari ke Cina sana. Mencari apa?
mencari investor. Karena kalau kita tuh mengirim ke sana sebagai TKI atau TKW, kita nggak mampu mengikuti teknologinya mereka. Nah, maka disediakan di sini itulah hanya yang luas, tenaga kerja termurah di dunia, maka negara-negara itu bisa membuka usahanya di Indonesia. Kalau saudara mau melihat, itu di Pantura itu banyak perusahaan raksasa yang sudah dibangun di sana. Nah, sehingga juga ada yang pro dan kontra. Iya, walaupun dibangun di Indonesia, di Pantura sana, tetapi kita hanya sebagai tenaga kerja kasar, istilahnya buruh. Kalau tingkat manajer atau sebagainya itu mesti dipegang kendali oleh sektor luar negeri. Nah, karena memang bisanya seperti itu, karyawan kita, kondisi skillnya manusianya, SDM-nya, ya bisanya seperti itu, maka juga menimbulkan polemik juga. Kita bisa bekerja tapi cuma jadi buruh. Apalagi kalau nggak ada yang membuka usahanya di Indonesia, kita nggak bisa juga bekerjanya. Memang bisa seperti itu. Ya, maka itu adanya inovasi teknologi. Apakah kita itu mengirim ahli yang bisa mempelajari teknologi di negara maju? Apakah teknologi itu akan dibawa ke Indonesia? Ya, nanti akan dipimpin oleh yang ahli teknologi dari luar, kemudian kita sebagai karyawannya atau bagaimana. Nah, kemudian ini ada teknologi dalam menghadapi era industrialisasi. Berhubungan dengan itu, apakah kita mengambil teknologinya dari luar ke Indonesia, apakah Indonesia mengirim ke sana? Ternyata pun kalau Indonesia mengirim teknologi ke luar negeri mengenai tenaga kerjanya, nanti kalau tenaga kerja Indonesia yang dikirim sana itu sudah pinter, maka juga dilele oleh negara maju itu sendiri, diiming-imingi nggak boleh pulang ke Indonesia, diberi gaji sekian, mungkin akan dari 20 gajinya di Indonesia, diberi fasilitas ini, fasilitas itu. Jadi ya kayak apa, yang pintar di Indonesia juga dibajak orang negara sana. Itu banyak sekali. Bukan hanya teknologi atau ahli teknologinya saja. Para dosen yang sudah kuliah di luar negeri pun banyak ditawari untuk mengajar di sana. Dengan gaji ya di Indonesia berapa, saya kasih 25 kali gajinya Indonesia. Anda dapat fasilitas apa dan sebagainya. Dan juga banyak sekali orang Indonesia yang tergiur dengan itu juga banyak. Namanya juga manusia, punya prinsip hidup sendiri-sendiri. Itu mengenai materi-materinya. Kemudian juga adanya pajak, adanya sumber daya alam, adanya kapital, adanya perbankan, moneter, fiskal. Sumber-sumber pendapatan nasional itu kan banyak sekali macamnya. Yang pertama dari mana? Dari pajak. Pajak dibagi lagi. Ada pajak pembangunan, ada pajak penghasilan, ada pajak langsung dan tidak langsung, progresif maupun regresifnya. Kemudian moneternya, perbankannya bagaimana, tingkat suku bunganya atau rate of return-nya bagaimana. Ya, maka banyak sekali orang yang kaya di Indonesia itu banyak menyimpan uangnya di luar. Mengenai bentuk sahamnya, mengenai kurs rupiahnya. Kan kurs rupiah sampai sekarang masih di bawahnya dalam kurs dolar itu sendiri. Dalam kondisi COVID kemarin sampai berapa? 16.000 ya, mentok 16.000. Biasanya ini ada 13.000, 12.000. Itu $1. Atau dengan pedomannya Rp1 di Indonesia itu $1 aja 16.000. Kita kan jauh sekali ketinggalannya. Kemudian bagaimana perbankannya mengenai kredit macet, itu kan juga menghambat sektor pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, ya tadi
materi-materi yang akan diulas dalam perekonomian Indonesia. Ya mungkin Anda kurang jelas karena kondisinya seperti ini ya. Nah sekarang kita mulai aja bab 1, ekonomi yang underdeveloped dan pembangunan ekonomi. Intinya ekonomi yang underdeveloped, ekonomi yang baru berkembang. Dari dulu sampai sekarang berkembang terus, nggak pernah berbuah. Ya. Nah itu bagaimana ketika katakan Indonesia itu ekonomi yang berkembang. Jadi kalau Anda dapat bagian roti, ini satu kotak, satu loyang roti dibagi untuk 10 orang ya. Satu orang dapat satu potong. Ada lagi, diberikan lagi. Misalkan 2 loyang roti, tapi dibaginya 20 ya. Anda dapat berapa? Sama kan bagiannya. Tapi meningkat terus, nanti dibagi lagi. Ada 3 loyang, dibagi 30 ya. Atau bahkan lebih lagi dari 30. Kalau kurang nggak mungkin. Kenapa Bu? Kalau kurang kok nggak mungkin? Iya, karena negara Indonesia itu sangat banyak tingkat penduduknya. 1 menit 1 detik saja tingkat fertilitas kelahiran, tingkat mortalitas kematian itu bisa dilihat berapa, banyak sekali. Bahkan kita dalam kondisi ini misalkan kan banyak yang sudah meninggal karena kondisi corona. Apa pemerintah senang dengan masyarakat yang meninggal? Dia juga nggak senang. Walaupun secara hitung-hitungan matematiknya pendapatan nasional itu nanti sebaginya tidak akan lebih banyak karena yang meninggal sudah 1000 lebih. Kan dikurangi itu katanya. Jadi kalau yang putih dibagi dengan jumlah penduduk sekian atau sekian loyang dibagi sekian kan hasilnya kan juga sama saja. Jadi meningkat tapi pembagiannya sama. Itu dinamakan negara underdeveloped atau negara sedang berkembang. Kalau negara maju, tingkat jumlah penduduknya tidak begitu banyak. Ya, sana itu nggak menikah aja nggak diloke kok. Kita sudah umurnya 20 tahun munggah menikah diloke. Ya, jadi perawan tua. Nanti kalau sudah menikah, belum punya anak, ditanyain terus, kapan punya anak, kapan badinya, ya. Kalau di negara maju itu enggak. Orang menikah enggak masalah. Ada yang menikah tapi perjanjian. Saya mau menikah dengan kamu tapi nggak mau punya anak. Banyak. Atau bahkan sekarang kan ada menikah dengan sesama jenis. Laki-laki menikah dengan laki-laki. Perempuan menikah dengan perempuan. Laki-laki menikah dengan boneka perempuan. Perempuan menikah dengan boneka laki-laki, banyak. Kalau di negara kita kan tidak etis seperti itu. Maka jumlah penduduknya semakin meledak. Setiap saat berubah. Ya, berubahnya berubah banyak. Maka jumlah penduduk Indonesia itu terbesar di dunia. Dan tenaga kerjanya di Indonesia itu paling murah sedunia. Nah kalau kita menjadi TKI, itu apa? Kan paling asisten rumah tangga, perawat, bantuan-bantuannya teknik, elektro, dan sebagainya. Tapi sana gajinya banyak, besar. Karena hidupnya dengan dolar juga. Nah seperti adiknya pembantunya Buning dulu, lulusan STM di sini. Di sana bekerja di kapal. Gaweane itu germotongi wesi-wesi. Gajinya udah, rumahnya sini udah bagus dan sebagainya. Terus nanti dengan di sana dia kayak les, kayak kursus itu. Apa namanya itu? Apa itu namanya? Ngelas. Nah dengan dia bisa ngelas aja, gajinya sudah tinggi. Karena nggak dibutuhkan sarjana atau non sarjana, yang penting skill. Dia sudah mengerjakan itu, udah digaji itu. Nah tapi gajinya besar, pengeluaran hidupnya juga besar.
Kalau di sini 15.000 udah dapat makanan, sana 100.000, 150.000 baru dapat satu porsi makanan. Nah itulah, maka hidup itu adalah pilihan, pilih gaji yang tinggi, biaya hidup tinggi, apa gaji yang rendah, biaya hidup juga ya rendah tapi juga agak sulit. Ya, maka hidup itu adalah pilihan. Itu mengenai yang bab 1 tadi. Negara sedang berkembang dan atau under development dan negara yang sudah maju atau development. Yaitu bahwa kita harusnya untuk mendapat sesuatu itu kan pembilang dan penyebut. Kalau pembilangnya besar, penyebutnya harus kecil. Jadi kalau dibagi hasilnya agak besar. Ya. Atau kalau penyebutnya pembilangnya besar, penyebutnya juga besar, nanti habis dibaginya. Perhitungannya seperti itu. Maka pendapatan nasional itu bertambah terus, tapi tingkat produktivitasnya tetap, hasilnya itu akan tetap. Ya, itu yang pertama di situ. Kemudian yang kedua, bab 2, teori-teori pembangunan ekonomi. Ada aliran klasik, Adam Smith yang terkenal dengan bukunya The Wealth of Nations. Ya, bahwa tingkat pertumbuhan di dunia itu diikuti dengan tingkat pertumbuhan manusianya. Ada golongan kapitalis, ada golongan buruh, ada golongan tuan tanah. Nah, itu mengenai pengertian teorinya pertumbuhan ekonomi David Ricardo. Anda mengerti saja. Kemudian ada JBC terkenal dengan hukum pasarnya, supply creates of demand. Artinya, asal jumlah produksi bertambah, maka secara otomatis permintaan akan ikut bertambah. Karena pada hakikatnya kebutuhan manusia tidak terbatas. Cause of supply of demand tadi, hukum permintaan dan penawaran. Kalau di pasar jumlah permintaannya itu banyak, jumlah penawaran sedikit, maka mesti harga akan naik. Ya kan, karena barang dibutuhkan itu berkurang, maka adanya inflasi dan sebagainya. Ya, itu mengenai teori-teori pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada aliran neoklasik tadi, yang aliran klasik mengenai ada Adam Smith, ya, ada Adam Smith, ada David Ricardo, ada JBC. Ya. Kemudian kalau aliran neoklasik itu adanya akumulasi kapital. Ya. Akumulasi kapital itu berakumulasi, berkelompok. Kapital-kapital tertentu itu berkelompok. Ya, maka akan muncul gradualistis, pembangunan secara perlahan akan selalu berkembang. Nah, itu yang aliran neoklasik. Jadi aliran neoklasik itu kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Kemudian yang kedua, penentuan harga atau pengaruh harga juga dipengaruhi oleh tingkat supply dan demand-nya. Ya, kalau permintaannya itu sedikit, demand-nya itu lebih banyak, maka itu lebih murah. Tapi kalau sebaliknya lebih mahal. Itu mengenai bab 1 dan bab 2. Mengenai bab 3, penduduk dan tenaga kerja. Penduduk dan tenaga kerja. Dari awal tadi sudah saya katakan bahwa jumlah penduduk di negara sedang berkembang itu sangat besar. Walaupun ada tingkat mortalitas, kematian, tingkat fertilitasnya juga besar. Maka pemerintah sampai bingung menggerakkan suatu acuannya, misalkan adanya pembatasan jarak kelahiran. Maka muncul program KB, itu pun ada instansi khusus yang menangani itu, namanya BKKBN,
ya kan? Jadi bagaimana kalau kita negara orang yang sudah berpendidikan tahu, ya kalau orang yang di pelosok di desa nggak ada TV, nggak ada hiburan, mesti anaknya banyak, minimal ada 4 dan 5, tapi nggak dipikirkan masa depannya bagaimana. Bahkan ada yang mengatakan banyak anak banyak rezeki itu artinya apa? Bahkan anak itu yang dinamakan anak laki-laki nanti kalau dia sudah lulus SD bisa bekerja, maka muncul pemerintah menggalakkan belajar 9 tahun. Artinya apa? Minimal itu harus lulus SMP. Mana nggak bisa membaca lulus SMP. Nah kalau lulus SMP mau bekerja apa? Sekarang aja S1 banyak yang nganggur, S2 banyak yang nganggur. Yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun, banyak yang di PHK, dirumahkan. Ya, apalagi kondisi seperti ini. Perekonomian Indonesia seperti sekarang ini gampang-gampang sulit. Ya, gampang sulit mata kuliahnya cuma dibaca, nggak ada ngitung, beranalisa. Tapi sulitnya Anda harus mengikuti perkembangan perekonomian di Indonesia. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Jelas tenaga kerja itu apa? Banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, ya. Berapa ribu yang pabrik itu dirumahkan karyawannya, berapa ratus ribu yang bekerja di transportasi pesawat itu banyak yang bangkrut. Nah itu yang belum bekerja aja sulit mencari pekerjaan, yang sudah bekerja malah di PHK. Nah, karena kondisi sulit seperti ini. Ya, apalagi nanti Anda itu harus melihat bagaimana APBN-nya pemerintah. Dengan kondisi COVID seperti ini, dikeluarkan aja berapa 405 triliun atau berapa itu untuk membantu masyarakatnya yang sakit, untuk membantu masyarakatnya yang kehilangan dengan mata pencariannya. Itu pun sudah dibantu seperti itu, masyarakat tidak terasa. Ada yang dibantu sebulan 600.000, ada yang dibantu sembako 200.000. Nah kalau anaknya 5, keluarganya berapa jumlahnya? Apa cukup 200.000 sebulan? Untuk sembakonya kan nggak cukup. Nah ya pemerintah sudah mengeluarkan banyak, yang menerima saja masih kekurangan. Nah ini juga muncul masalah yang baru lagi. Kalau kondisi COVID-19 sudah berlangsung, sudah kembali normal, kita memulihkan lagi perekonomian kita. Sekarang kan aspek sektor swasta semua sudah ambruk semua. Pabrik ambruk, wisatanya ambruk, pesawatnya, bisnya, kereta apinya, hotel-hotelnya, tempat-tempat pariwisatanya, semua kan sekarang tutup misalnya. Ini adalah kondisi susah seperti ini. Maka nanti bagaimana? Nanti ada pengertian lagi, ini belum selesai. Meningkatkan tingkat perekonomian dalam kondisi pembangunan setelah COVID ini sendiri. Nah ini seperti ini juga banyak kejahatan. Nah karena sudah orang tidak bekerja, butuh makan. Ya. Maka di sini adanya pendapatan per kapita tadi, ya, dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk itu ada maksimum jumlah penduduk. Nah jumlah penduduk yang maksimum itu akan digaris ya, vertikal itu ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu ada di titik tengah puncaknya. Kemudian sebelah kiri itu kayak busur itu ada, bayangkan, ada increasing reason. Ya, ada pendapatan per kapita itu ada increasing reason. Ada tingkat bunganya. Kemudian ada decreasing reason.
Setelah dijelaskan maksimum pendapatan per kapita yang seperti kurva apa tadi, gambaran itu tadi seperti busur itu loh, yang increasing recent itu kenaikan dalam bentuk recent, kemudian yang sebelah kiri kemudian noto ke atas itu adalah pendapatan per kapita. Nah setelah itu decreasing recent, penurunan dari jumlah penduduk optimum. Nah pertemuan pertama kali ini sampai di sini dulu, sampai bab 3. Besok kita lanjutkan lagi. Sampai di sini mohon didengarkan dan dipelajari dengan baik-baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.